Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga setiap langkah Anda hari ini dipenuhi kebaikan, dan semoga video ini dapat menjadi sesuatu yang bermanfaat bukan hanya untuk menambah wawasan, tetapi juga memberi nilai dan makna. Video ini tidak menjanjikan apapun, tidak menawarkan jalan pintas, tidak pula menjual mimpi, namun di dalamnya tersimpan kisah, pelajaran, dan perenungan yang layak untuk disimak bersama. Tujuan kami sederhana dan lugas, menghadirkan sebuah perjalanan hidup seorang pengusaha agar kita dapat melihat bagaimana proses, ketekunan, dan keputusan-keputusan kecil membentuk sebuah pencapaian besar. Karena itu, kami mengajak Anda untuk menyimak video ini dengan tenang, penuh perhatian, dan hati yang terbuka. Selamat datang di Jejak Pengusaha, sebuah channel yang mengulas perjalanan, pemikiran, dan perenungan dari para pelaku usaha, bukan untuk mengagungkan hasilnya, tetapi memahami prosesnya. Judul video kali ini adalah Terry Gou, buruh pabrik jadi raja elektronik. Dalam video ini, kita akan mengulas perjalanan seorang pengusaha yang memulai hidup dari titik paling sederhana, seorang buruh pabrik, hingga akhirnya membangun kerajaan elektronik yang berpengaruh secara global. Kita akan menelusuri bagaimana perjalanannya, tantangan yang dihadapi, serta makna di balik setiap langkah yang ia ambil. Terima kasih kami sampaikan kepada Anda yang meluangkan waktu untuk menonton, serta kepada Anda yang dengan tulus mendukung dan membagikan video ini, agar manfaatnya dapat menjangkau lebih banyak orang. Mungkin di antara Anda ada yang bertanya, ini video apaan sebenarnya? Tenang saja, bisa jadi ini adalah tanda bahwa Anda sedang menebar benih kebaikan dengan membuka diri pada kisah yang syarat makna dan pembelajaran. Video ini penting dan relevan karena di tengah banyaknya cerita sukses yang hanya menampilkan hasil akhir, kisah ini mengajak kita kembali pada akar, tentang kerja keras, kesabaran, dan keberanian bertumbuh dari keadaan yang sangat terbatas. Jika Anda merasa konten seperti ini patut untuk terus dihadirkan, silakan berlangganan channel ini, tinggalkan komentar pemikiran Anda, dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak terlewat pembahasan bermakna berikutnya. Baiklah, mari kita bahas semuanya. Kami mengajak Anda untuk menonton video ini hingga akhir, menyerap makna terbaik, dan semoga apa yang disampaikan benar-benar dapat memberi manfaat. Dan kini, dengan penuh ketenangan, mari kita mulai. Langit Taipei pagi itu tampak pucat, seolah enggan sepenuhnya terbangun. Dari balik jendela kaca sebuah gedung tinggi, Terry Gou berdiri diam. Tangannya terlipat di belakang punggung. Matanya menatap jauh ke arah kompleks pabrik yang membentang luas seperti kota kecil. Ribuan mesin bekerja serempak di sana, siang dan malam, menghasilkan perangkat yang digunakan jutaan manusia di seluruh dunia. Di usia senjanya, ia telah mencapai hampir semua yang dulu mustahil untuk dibayangkan. Kekayaan, pengaruh, dan nama yang tercatat dalam sejarah industri global. Namun justru di titik inilah, ketika dunia melihatnya sebagai simbol keberhasilan, pikirannya sering berkelana ke masa lalu, ke masa yang tidak pernah ingin ia lupakan, tetapi juga tidak pernah berhenti menghantuinya. Karena sebelum menjadi raja elektronik, Terry Gou hanyalah seorang anak laki-laki miskin yang belajar terlalu dini tentang kerasnya hidup. Kembali ke awal, kehidupan yang tidak memberi kelonggaran. Terry Gou lahir di Taiwan pada tahun 1950 di sebuah keluarga sederhana yang hidup jauh dari kemewahan. Ayahnya adalah seorang polisi berpangkat rendah pekerjaan yang terhormat tetapi tidak menjanjikan kesejahteraan. Penghasilannya pas-pasan, nyaris hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan paling dasar. Ibunya adalah sosok yang keras terhadap dirinya sendiri. Ia tahu betul bahwa dalam keluarga mereka tidak ada ruang untuk pemborosan. Setiap sen uang dicatat, setiap pengeluaran dipikirkan 2 kali. Dari ibunya, Terry kecil belajar satu hal penting. Hidup adalah soal bertahan, bukan soal menikmati. Namun pukulan terbesar datang terlalu cepat. Ayahnya meninggal dunia ketika Terry masih remaja. Kepergian itu bukan hanya meninggalkan duka, tetapi juga kehampaan ekonomi yang brutal. Tidak ada tabungan, tidak ada aset, tidak ada perlindungan. Hanya seorang ibu yang harus menghidupi anak-anaknya, dan seorang remaja yang terpaksa menelan kenyataan pahit. Masa kecilnya telah berakhir. Meninggalkan sekolah, memasuki realitas pendidikan yang seharusnya menjadi jembatan masa depan, berubah menjadi kemewahan yang tidak mampu mereka bayar. Terry meninggalkan bangku sekolah bukan karena kehilangan minat belajar,
melainkan karena hidup menuntutnya bekerja. Ia memasuki dunia pabrik, tempat di mana manusia diukur dari ketahanan fisiknya, bukan cita-citanya. Hari-hari Terry dipenuhi suara mesin, bau logam, dan rutinitas yang melelahkan. Ia bekerja sebagai buruh, berdiri berjam-jam, mengulang gerakan yang sama, dengan upah yang nyaris tidak memberi ruang untuk berharap. Di antara para pekerja, ia bukan siapa-siapa. Tidak ada yang tahu bahwa di balik wajah letih itu, ada pikiran yang terus bergerak. Terry mengamati lebih dari sekadar tugasnya. Ia memperhatikan sistem. Ia melihat bagaimana keputusan kecil di ruang kantor berdampak besar di lantai produksi. Dan diam-diam, ia menyimpan semua itu. Frustrasi dan harga diri yang terinjak. Ada malam-malam ketika Terry pulang dengan tubuh remuk dan hati yang kosong. Ia sering duduk sendirian, bertanya dalam diam, apakah hidup hanya akan berjalan sejauh ini? Ia melihat rekan-rekannya banyak yang sudah menyerah. Mereka bekerja hanya untuk hari ini, tanpa rencana, tanpa harapan. Terry menolak menjadi seperti itu. Namun, menolak saja tidak cukup. Ia tahu, dunia tidak akan memberinya jalan keluar secara cuma-cuma. Frustrasi menjadi teman setianya. Ia marah pada keadaan, pada kemiskinan, pada takdir yang terasa tidak adil. Tetapi kemarahan itu tidak meledak keluar. Ia simpan rapat-rapat, diolah menjadi tekad. Dalam kesunyian itu, sebuah keputusan mulai tumbuh. Pertaruhan yang nyaris gila, dengan tabungan yang bahkan tidak layak disebut modal usaha, Terry Go memutuskan untuk mendirikan perusahaan sendiri. Banyak yang menganggapnya nekat. Seorang mantan buruh pabrik tanpa pendidikan tinggi, tanpa koneksi, tanpa pengalaman bisnis formal ingin menjadi pengusaha. Namun Terry tahu satu hal, ia mungkin tidak punya modal besar, tetapi ia punya pemahaman mendalam tentang industri. Ia tahu bagaimana pabrik seharusnya berjalan. Ia tahu kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan perusahaan. Foxconn lahir dalam kondisi yang serba terbatas. Ruang kerja sempit, peralatan sederhana, tidak ada jaminan keberhasilan. Bahkan, tidak ada kepastian bahwa perusahaan itu akan bertahan setahun. Hari-hari awal dipenuhi kegagalan, pesanan datang lalu dibatalkan, klien meragukan kualitas, arus kas macet. Terry sering harus memutar otak untuk sekadar membayar karyawan. Beberapa kali, ia berada di ambang kehancuran. Kesendirian seorang pendiri. Menjadi pendiri berarti memikul semua beban sendirian. Terry bekerja lebih lama dari siapapun. Ia tidur di kantor, makan seadanya, dan hidup dalam tekanan konstan. Ada momen ketika ia benar-benar ingin berhenti. Namun setiap kali keinginan itu muncul, bayangan masa lalunya kembali. Ibunya yang berhemat demi keluarga, dirinya sendiri yang berdiri berjam-jam di lantai pabrik, dan rasa malu yang pernah ia rasakan karena kemiskinan. Ia berjanji pada dirinya sendiri, ia tidak akan kembali ke sana. Membangun dengan disiplin besi, Terry Go memimpin dengan disiplin yang keras. Ia menuntut efisiensi ekstrem, kecepatan, dan ketepatan. Banyak yang tidak tahan, banyak yang mengkritiknya. Namun, Terry tidak mencari popularitas. Ia mencari keberlangsungan. Ia percaya bahwa dalam dunia manufaktur, kesalahan kecil bisa berakibat fatal. Karena itu, ia membangun sistem yang ketat, bahkan kejam menurut sebagian orang. Namun sistem itulah yang membuat Foxconn bertahan. Perlahan, reputasi perusahaan mulai tumbuh. Klien melihat satu hal yang jarang ditemukan. Konsistensi. Foxconn mungkin bukan yang paling glamor, tetapi ia dapat diandalkan. Pintu dunia terbuka. Ketika perusahaan teknologi global mulai mencari mitra manufaktur yang mampu bekerja dalam skala besar dengan presisi tinggi, Foxconn menjadi pilihan. Kerjasama demi kerjasama terjalin. Nama Terry Go mulai dikenal di kalangan industri. Namun kesuksesan tidak menghapus kegelisahannya. Ia sadar semakin besar perusahaan, semakin besar pula tanggung jawabnya. Ribuan, lalu ratusan ribu orang menggantungkan hidup pada keputusan-keputusannya. Ia memikul beban itu dengan diam. Konflik di puncak kejayaan, Terry menghadapi pertanyaan yang lebih berat dari sekadar keuntungan. Apa harga dari semua ini? Kritik datang dari berbagai arah tentang tekanan kerja, tentang kondisi buruh, tentang kemanusiaan di balik mesin. Terry tidak menutup mata, tetapi ia juga tidak memiliki jawaban yang sederhana. Ia terjebak dalam dilema klasik industri, antara efisiensi dan empati, antara tuntutan pasar dan nilai kemanusiaan. Setiap keputusan meninggalkan bekas.
Kembali ke masa kini. Kini, di ruang rapat itu, Terigo menyadari bahwa hidupnya bukan kisah kemenangan tanpa luka. Ia adalah rangkaian pertarungan batin, kegagalan yang nyaris menghancurkan, dan kebangkitan yang tidak pernah instan. Ia tidak dilahirkan sebagai raja. Ia ditempa oleh kekurangan, dipaksa oleh keadaan, dan dibentuk oleh pilihan-pilihan sulit. Dan mungkin itulah makna sejati dari perjalanannya, bahwa kesuksesan bukanlah hadiah, melainkan hasil dari keberanian untuk terus melangkah, bahkan ketika dunia tidak menjanjikan apa-apa. Terigo pernah menjadi buruh pabrik. Ia pernah gagal. Ia pernah hampir menyerah. Namun, ia memilih untuk bertahan. Dan dari keteguhan itulah sebuah kerajaan lahir.